misalnya kalau Jokowi hendak memamerkan wah Pak Prabowo adalah penerus saya, jadi kalian harus memenangkan Bobi Nasution di Medan misalnya, tuh akan ada infrastruktur baru. Nah begitu baca berita bahwa Prabowo meminta Sri Mulyani untuk menunda investasi baru, itu artinya Jokowi nggak paham bahwa jebakan politik akan terjadi kalau dia pamerkan misalnya di Sumatera Utara ada investasi baru, pangan atau apa namanya ya, jaringan perhubungan, bendungan segala macam, lalu orang memperlihatkan fakta itu bahwa bohong Pak Jokowi ini, kata Pak Prabowo akan dihentikan kok dana investasi itu, lalu terjadi ketegangan politik, lalu orang anggap ya FNN mengompori. Bukan, ini memang satu fakta yang sudah terjadi bahwa Prabowo akhirnya mulai berbeda dengan Jokowi. Kan nggak mungkin terus menerus selama 5 tahun itu sama. Itu yang kita duga dari awal, yang kita analisis terus menerus bahwa akan ada perbedaan itu. Lalu orang menganggap kita sedang mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, padahal sebetulnya secara metodologi setiap pemerintahan baru dia akan mengevaluasi pemerintahan sebelumnya, karena pasti ada bolong di dalam pemerintahan sebelumnya, karena itu harus diperbaiki. Nah memperbaiki itu juga termasuk membatalkan, kira-kira itu. Jadi udah itu Basir juga akan mulai mencari cara seolah-olah Prabowo sedang dibenturkan dengan Jokowi, padahal sebetulnya yang terjadi adalah APBN yang akan membatalkan ambisi pelanjutan proyek-proyek Pak Jokowi kan, termasuk PSN yang di mana-mana orang mempersoalkan ini PSN ini apa sebetulnya dasarnya itu, apa kepentingan negara itu harus diutamakan di atas kepentingan rakyat, bukankah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang menjadi pedoman kita bernegara sebagai Pancasila, bukankah kemanusiaan yang adil dan beradab itu semacam petunjuk untuk memulai pembagian kekayaan? Kan itu dasarnya tuh. Sementara masih banyak itu proyek-proyek PSN yang hasil transaksi dengan oligarki yang sekarang jadi krisis itu di Tangerang, di hampir di seluruh Indonesia. Soal-soal PSN itu yang berubah menjadi semacam perampasan hak rakyat, saya kira itu berbahaya. Jadi kita mesti mulai melihat bagaimana politik Pak Prabowo itu melihat kepentingan rakyat. Dan saya ingin juga kalangan oligark atau pengusaha besar itu mengerti bahwa kalau ini tidak diulas secara memadai maka akan terjadi dendam, dan dendam ekonomi itu selalu di Indonesia potensial menjadi dendam rasis kan, itu yang mesti kita halangi itu. Jadi kita ingin terangkan dari awal bahwa negeri ini didesain untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, persahabatan antara warga negara ada di situ. Negeri ini didesain dengan alasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disparitas tidak boleh meninggi. Itu akan ada disparitas, tapi kalau dia dipamerkan terlalu tinggi maka kemarahan rakyat itu bisa berubah dari sekedar poster lalu jadi semacam perseteruan di jalan-jalan. Jadi itu kita kasih warning itu justru.